Nah, selamat pagi anak-anak semua, yaitu grade 5. Hari ini Memani akan menjelaskan yaitu pembelajaran 3, yaitu dari buku 5C ya, yaitu subtema 2, PP-nya PP3. Nah, hari ini kita itu akan membahas tentang ayo berdiskusi. Nah, tentunya anak-anak bisa melihat ya tayangan ini. Nah, seperti yang ada di dalam buku tema halaman 50 itu dijelaskan bahwa di rumah di dekat rumah Tony itu baru saja dibangun sebuah taman. Nah, untuk apa? Untuk digunakan oleh sekitar warga sekitar situ. Jadi mereka akan memanfaatkan adanya taman tersebut. Nah, di sini. Nah, di sini apakah lingkunganmu terdapat gedung atau jembatan atau mungkin fasilitas umum lainnya, anak-anak? Apakah kamu dapat merasakan manfaat dari fasilitas tersebut? Atau penyediaan fasilitas tersebut merupakan contoh wujud pembangunan sosial. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang arti pembangunan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Pertama, yaitu pengertian pembangunan sosial. Jadi mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar, yaitu 1. Pengertian pembangunan sosial. Nah, artinya di sini yaitu segala sesuatu, maksudnya segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Kemudian tujuannya, di sini tujuan pembangunan sosial yaitu mengembangkan dan membangun kesejahteraan, memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Yang selanjutnya itu contoh pembangunan sosial. Di sini contoh pembangunan sosial yaitu toko roti. Selain itu juga terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, anak-anak, di sini pembangunan sosial itu ya, pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Nah, selain itu apa anak-anak, yaitu untuk memenuhi, nah ini tadi ya, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial itu artinya untuk memenuhi kebutuhan material. Nah, pembangunan sosial juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Terus ada lagi sehingga masyarakat dapat mengembangkan bakat dan karakternya. Nah, saya terangkan yang pertama sudah, yaitu pengertian sosial tadi, yaitu segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Intinya yaitu apa? Untuk memenuhi kebutuhan taraf hidupnya, yaitu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, sebagai apa? Sebagai kebutuhan material, pembangunan sosial. Nah, juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan spiritual tadi. Nah, sehingga masyarakat dapat mengembangkan bakat dan karakternya. Kemudian yang kedua ini tujuan pembangunan sosial. Nah, di sini tujuan pembangunan sosial diantaranya yaitu mengembangkan, ya, saya ulangi, tujuan pembangunan sosial ini tujuannya itu mengembangkan dan membangun kesejahteraan, memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, di sini juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam apa? Dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, jadi misalkan di sekitar ada sumber daya yang ada, contohnya kalau kita mempunyai keahlian kita
Misalkan di sini ada pembangunan sosial, contohnya kita membuat roti itu kehadiran kita. Di sini ada lagi yaitu contoh pembangunan sosial. Nah, toko roti ya kan. Toko roti selain itu juga terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, anak-anak di sini ya, contoh pembangunan sosial itu terdapat di sekitar kita. Misalkan itu saya ulangi lagi, ada penjual roti. Nah, di sini ada sebuah toko roti yang menjual roti. Di dalam toko roti itu terjadi interaksi. Ya, terjadi interaksi. Interaksi apa? Interaksi sosial, yaitu antara penjual dan pembeli. Jadi kegiatan jual dan beli itu memberikan keuntungan. Keuntungan bagi siapa? Ya bagi penjual dan juga bagi pembeli. Nah, sebelum menjadi roti, bahan yang digunakan itu untuk makanan diolah terlebih dahulu anak-anak ya. Jadi seorang penjual roti itu mengolah makanan tadi yang diolah terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian khusus itu mengubah tepung terigu menjadi roti yang lezat dengan aneka rasa dan bentuk. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat ya orang yang membuat roti itu. Mungkin di antara kalian ada yang di rumah suka membuat roti. Nah, itu kan pertama bahan-bahan yang kita gunakan yaitu tepung terigu, telur, dan juga pengembang roti. Nah, di sini anak-anak bisa mengartikan bahwa toko roti itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena adanya selain itu terjadi adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu antara penjual dan pembeli. Nah, di situ. Jadi nanti kita akan membahas anak-anak ya sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Contohnya ada pertanyaan gini, apa arti pembangunan sosial? Nah, di sini kamu bisa menjawabnya. Pengertian pembangunan sosial itu segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua itu apa tujuan meningkatkan pembangunan? Nah, tujuannya apa? Ya ini mengembangkan dan membangun kesejahteraan, memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau ditanya apa tujuan meningkatkan pembangunan sosial di lingkungan masyarakat, ya ini jawabnya itu untuk mengembangkan ya. Mengembangkan apa? Mengembangkan kesejahteraan ini tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu. Terus yang ketiga, bagaimana jika pembangunan sosial tidak berjalan dengan lancar? Ya, apa anak-anak? Jawabannya tidak memberi keuntungan ya kan kalau tidak lancar itu. Nah, jadi tidak bisa memberikan keuntungan baik bagi penjual maupun pembeli, itu tujuan sosial, atau tidak memberikan kesejahteraan hidup pada manusia itu. Kalau memang pembangunan sosial tidak berjalan dengan lancar. Nah, sekarang yang keempat, pertanyaan keempat. Apa faktor yang dapat menghambat pembangunan sosial di masyarakat? Faktornya apa? Kira-kira. Faktornya kalau sumber daya manusia itu atau sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan, itu juga menghambat. Nah, itu anak-anak ya. Dan yang kelima, tuliskan contoh pembangunan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Nah, di sini contohnya tadi toko roti. Mungkin kalau di rumah kalian mungkin ada penjual makanan atau mungkin kuliner itu ya. Terus mungkin ada yang menjual buah-buahan, itu termasuk adanya interaksi di situ. Itu contoh pembangunan sosial. Kalau pembangunan sosial itu adanya interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalian bisa melihat ini tayangan berikutnya. Nah, salah satu tujuan pembangunan sosial. Nah, ini Yunani akan menjelaskan adat istiadat di daerah sekitar. Tentunya kalian bisa melihat ini anak-anak ya, gambar yang ada di
layar kalian itu, di monitor itu, salah satu tujuan pembangunan sosial adanya itu banyaknya pemuda dan pemudi yang peduli terhadap kelestarian adat istiadat daerah setempat. Nah, di sini pada gambar ini, pada tayangan di depan kamera itu ada adat istiadat yang merupakan perilaku budaya yang telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar. Nah, di sini adat istiadat juga menjadi ciri khas suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, Memani pernah menjelaskan bahwa setiap daerah itu mempunyai adat istiadat tersendiri. Nah, tentunya kalau di Tulungagung itu ada manten kucing, itu ada. Terus apalagi tuh ulur-ulur, adat ulur-ulur itu ya. Kalau di Tulungagung seperti itu. Terus ada lagi upacara Gilin Tebu. Nah, itu termasuk adat istiadat ciri khas daerah masing-masing. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah ngaben. Nah, ini anak-anak ya. Ngaben itu merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Jadi saya ulangi lagi, ngaben itu merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Nah, adat istiadat apalagi yang kamu ketahui? Nah, sekarang kita bisa mencari informasi kepada orang tua kalian ya. Jadi sudah sebutkan tadi Memani bahwa di Tulungagung juga ada adat istiadat. Nah, saya sebutkan tadi ada manten kucing, ada ulur-ulur, sembonyo. Nah, itu semua adalah termasuk adat istiadat khas daerah. Nah, jadi kalian bisa melihat ini gambar. Kalau di Bali itu upacara pembakaran mayat itu ngaben, istilahnya disebut ngaben. Nah, itu anak-anak ya. Terus ngaben itu merupakan apa? Merupakan salah satu upacara yang dilakukan tadi, yaitu dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Nah, upacara ini untuk pembakaran jenazah. Jadi upacara ngaben dipercaya sebagai simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Ini pembakarannya ini di sini gambarnya ya, anak-anak ya. Kemudian masyarakat Bali itu, jadi masyarakat Bali itu masih melaksanakan adat istiadat ngaben sampai sekarang. Jadi bagi masyarakat Bali, ngaben merupakan wujud kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi pada upacara ngaben itu sanak keluarga yang ditinggalkan tidak akan menangis. Bagi mereka, tangisan akan menghambat perjalanan roh mencapai nirwana atau surga. Jadi kamu bisa melihat tayangannya anak-anak ya. Kamu buka, coba anak-anak, dibuka halaman 52 itu ada gambar ya, atau itu anak-anak itu upacara akan dilaksanakan upacara pembakar mayat. Jadi ngaben termasuk salah satu ritual penting bagi masyarakat Bali. Oleh karena itu, masyarakat dari berbagai kasta akan melakukan sebagai upaya pelestarian adat istiadat. Itu anak-anak ya. Dan lanjut. Nah, ini tadi ya. Tadi memang tadi sudah menjelaskan adat istiadat di suatu daerah, tentunya di daerah Bali, yaitu masyarakat bagi umat Hindu di sana ya, yang di Bali. Kemudian kita akan belajar yaitu tentang ayo mencari informasi, yaitu menyimpulkan ciri kebahasan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, kalian bisa melihat itu ya, menjelang upacara ngaben tadi ya, sebenarnya tadi kan ada upacara ngaben. Nah, itu biasanya panitia akan buat iklan anak-anak ya, untuk memperluas atau untuk menyebarluaskan berita tersebut. Nah, yang gambaran tadi ya, gambar tayangan
ini ngaben tadi. Jadi adanya iklan dapat menarik wisata, ya, wisatawan lokal dan asing untuk turut serta menyaksikan upacara ngaben tadi. Nah, sekarang kita ingat kembali materi tentang iklan anak-anak ya. Kemarin kan sudah materi tentang iklan ya kan. Jadi pembelajaran sebelumnya kita berdiskusi mengenai ciri kebahasan iklan media elektronik. Nah, jadi jika pada media elektronik unsur kebahasan itu disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau percakapan. Nah, kalau pada iklan media cetak unsur kebahasan disampaikan secara tertulis. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui isi dalam iklan tersebut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi ciri kebahasan iklan media cetak. Nah, sekarang kita perhatikan ya iklan berikut. Nah, itu ada gambar satu kata Indonesia. Nah, ini ada kalimat ya. Satu kata Indonesia, kerukunan, hindarkan perpecahan, kebinekaan tak terjadi atau tak jadi penghalang. Nah, jadi ini di sini menyimpulkan ciri kebahasan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, itu ada kata-kata. Satu kata Indonesia, kerukunan, hindarkan perpecahan, kebinekaan tak jadi penghalang. Nah, jadi kamu ingatkan anak-anak jenis apakah iklan tersebut. Nah, berarti iklan tersebut biasa kita lihat di surat kabar ya, majalah atau baliho di pinggir-pinggir jalan. Nah, iklan tersebut itu termasuk iklan media cetak. Nah, ini ya kalau sudah dipasang di pinggir jalan seperti baliho itu termasuk iklan media cetak. Jadi seperti yang telah kamu ketahui, bentuk penyajian iklan media cetak itu berbeda dengan iklan media elektronik. Nah, setelah mengamati iklan tersebut, maka kita nanti bisa menuliskan hal-hal yang bisa kita temukan dalam iklan yang berkaitan dengan hal berikut. Nah, anak ya, contohnya ini. Contohnya, berdasarkan iklan tersebut, identifikasilah. Nah, satu hal yang diidentifikasi pertama, satu kata kunci. Nah, yang kedua, isi iklan atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan. Nah, anak-anak ya. Jadi setelah melakukan kegiatan, kamu bisa menjelaskan isi iklan tersebut. Nah, untuk itu kalian bisa membuat laporan di sini, membuat laporan hasil pengamatan. Nah, pertama, coba kamu lihat ini ada gambar apa saja yang di sini. Nah, kamu ke halaman 53. Nah, di situ ada unsur kebahasan yang dibahas dalam kegiatan tersebut, anak-anak ya. Jadi bahasa iklan media cetak itu terbukti berbeda dengan bahasa percakapan sehari-hari ya. Namun apakah unsur bahasa yang digunakan dalam iklan itu baik dalam media cetak atau maupun media elektronik semua sama? Tentunya kita bisa berdiskusi ya, nanti bisa berdiskusi tentang masalah iklan media cetak dan media elektronik. Nah, di situ kamu bisa menunjukkan masing-masing satu kalimat iklan media cetak dan media elektronik yang pernah kamu lihat dengan dulu yang sudah kamu dengar atau kamu saksikan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kamu bisa menulis contoh pembangunan sosial yang ada di lingkunganmu itu terletak pada ayo berlatih ini nanti ya. Nah, dari penjelasan ini tadi mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, itu jadi saya ulang lagi, ini anak-anak bisa membuat laporan hasil pengamatan. Nah, jadi anak-anak nanti bisa minta pada teman kalian untuk memberi tanggapan mengenai hasil kesimpulan kamu, tuh ya. Nah, jadi yang pertama
buatlah kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 orang. Nah, kemudian yang kedua, pilihlah gambar berikut. Gambar berikut ya ini 1, 2, 3 ini kamu pilih. Kemudian cari informasi mengenai kegiatan tersebut. Kemudian presentasikan hasil pengamatan di depan kelas. Berilah kesempatan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Yang keenam, kumpulkan laporan kalian kepada guru kalian. Ini anak-anak. Jadi nanti kegiatan buat laporan itu seperti ini. Cara-cara membuat laporan hasil pengamatan itu sebagai bukti bahwa kalian itu sudah mengerjakan tugas. Jadi kalau membuat laporan hasil pengamatan pertama ini tadi, nah ini kamu harus membuat kelompok dulu, ya kan? Terus memilih gambar yang ada, terus cari informasi mengenai gambar kegiatan tersebut itu tadi. Sekarang lanjut, ayo berlatih. Nah sebelum ayo berlatih di situ ada yang sudah kita pahami tadi apa? Mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan masyarakat. Yang kedua tadi menjelaskan adat istiadat di daerah sekitar. Yang ketiga yaitu menyimpulkan ciri kebahasan iklan media cetak dan elektronik. Nah, tadi anak-anak sudah disinggung ya sama Menani bahwa manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar itu ada tadi yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan pertama, ya kan? Nah di sini, nah itu manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Nah itu ada. Terus kemudian contoh adat istiadat. Contoh adat istiadat contohnya ini, ya kan? Contohnya pembakaran mayat di Bali yaitu namanya ngaben. Kemudian ada lagi tentang kebahasan iklan media cetak dan elektronik. Ini ada kalimat seperti ini, ada kata-kata satu kata Indonesia, kerukunan hindarkan perpecahan, kebenekaan tak jadi penghalang. Ini merupakan suatu kebahasan iklan media cetak. Nah itu jadi bisa dibaca oleh orang yang lewat mungkin karena iklan ini dipasang di tempat-tempat umum, misalkan balihonya ditempatkan di pinggir jalan itu tadi ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut tentang ayo berlatih. Di situ kalian harus bisa mengerjakan dengan cara tadi kamu membaca kembali buku tema tadi yaitu buku 5C, sub tema 2, PB-nya PB 3 itu anak-anak tadi ya kan. Jadi tuliskan contoh pembangunan sosial yang ada di lingkungan sekitarmu, berikan pula penjelasannya. Yang kedua, jelaskan satu contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Banyaklah anak-anak ya, selain upacara adat di Ngaben, upacara adat Ngaben di Bali juga ada upacara Kasodo. Kasodo itu daerah Tengger, daerah Probolinggo. Itu termasuk merupakan salah satu adat istiadat. Nah, ini kamu tulis nama dan asal daerah adat istiadat tersebut. Terus tujuan diadakan adat istiadat tersebut. Nah, banyakkan upacara adat itu ada apa tujuannya anak-anak ya. Kalau di Bali tadi supaya yang tinggalkan ikhlas dan tidak boleh menangis supaya melancarkan perjalanan ke nirwana, itu maksudnya seperti itu. Jadi untuk menyucikan. Nah, itu. Dan yang ketiga, bagaimana ciri kebahasan iklan media cetak. Nah, intinya apa? Kebahasan kata-katanya harus sesuai dengan topiknya atau topik iklan. Nah, itu. Terus mengapa iklan media cetak menggunakan ragam bahasa sehari-hari? Ya, mengapa iklan media cetak menggunakan ragam bahasa sehari-hari? Maksudnya di sini apa? Ragam bahasa sehari-hari supaya bisa dimengerti oleh orang yang mendengar juga orang yang melihat dan membacanya tuh. Dan apa persamaan antara kebahasan iklan media cetak dan media elektronik? Nah, kalau media cetak tadi apa? Supaya mudah dimengerti. Itu. Intinya supaya mudah dimengerti pada orang yang melihatnya. Tuh anak-anak ya.
Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan masyarakat ya. Terus tadi sudah bisa anak-anak mendengarkan penjelasan adat istiadat yang ada di daerah sekitar. Tentunya di Indonesia itu banyak sekali adat istiadat. Dan yang ketiga tadi kita belajar menyimpulkan ciri kebahasan iklan media cetak dan media elektronik. Nah, demikian anak-anak pembahasan dari PP3 ya, itu tadi. Nah, semoga apa yang Nani jelaskan bisa membantu kalian untuk belajar ya.